Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Witma Meisner. Saya yang akan berbincang-bincang jadi host hari ini. Dan gimana kabarnya teman-teman? Semoga puasanya masih lancar ya, ibadahnya juga tetap maksimal. Dan selamat datang di ruang tengah, persembahan dari cariustadz.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai pertanyaan yang sering masuk di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Ini mungkin juga pertanyaan-pertanyaan banyak teman-teman yang lagi nonton sekarang ya. Pertanyaan seputar keluarga, bisnis, kesehatan, sampai ke hukum negara. Dan ini tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama ya oleh para ustadz dan ustazah yang kompeten, tapi juga para ahli di bidangnya masing-masing. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri, podcast inspiratif dari speakers terkurasi seputar karir, skill, wellness, hingga relationship. Langsung follow di Instagram @inspigo.id dan juga download aplikasinya di Google Play atau Apple App Store. Dan juga berkolaborasi dengan Milenial Islami, program bagi remaja muslim yang mempromosikan nilai-nilai keislaman yang sejuk, moderat, dan toleran dalam bingkai keindonesiaan. Langsung follow Instagramnya @milenialislami. Tak ketinggalan juga, kita berkolaborasi dengan Kelas Penyiar Indonesia, platform dan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat kamu yang punya mimpi jadi penyiar radio, televisi, dan media digital masa kini. Langsung follow Instagramnya di @kelaspenyiar_id. Teman-teman, di masa pandemi kayak gini pasti banyak terdampak ya. Mungkin banyak teman-teman yang gulung tikar, terutama yang mengandalkan transaksi offline. Nah, salah satu bisnis yang paling meningkat di masa pandemi kayak gini gitu ya, justru adalah bisnis online. Kenapa? Pertama, karena untuk memulainya itu sebenarnya nggak butuh modal yang terlalu besar. Udah gitu, kedua nih, sekarang banyak banget tools dan juga platform yang bisa dipakai untuk meraih lebih banyak potensial customer dan juga supplier pastinya ya kan. Salah satunya ini dengan dropship. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang aktif di e-commerce gitu ya, setiap minggu gitu belanja online terus, pasti udah tahu dong, pasti udah sering denger gitu kan tentang dropship. Tapi sebenarnya ya, dropship itu halal nggak sih? Ya udah ini nih udah bikin gitu kan ya, kita sekarang udah jadi dropshipper lah ibaratnya. Udah ikhtiar susah-susah supaya masa pandemi ini bisa bertahan. Taunya caranya haram. Kan gak mau kayak gitu ya. Nah makanya jangan khawatir. Di sini ya saya udah manggil dua ahlinya teman-teman saya. Hai, ada Ustadz Zen dari Cari Hai, Ustadz. Hai Ustadz Mbak. Zen. Ya. Dan juga ada Mas Rifki Edrus, digital marketing expert dan founder dari Gurita. Hai Mas Rifki. Hai Mbak, apa kabar? Lemes-lemes banget nih mentang-mentang lagi puasa ya. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Enggak juga. Ustadz, kalau misalnya saya tanya nih, Ustadz suka belanja online gak nih Ustadz? Pastilah. Oh iya. Walaupun Ustadz tetap beli online juga gitu. Gitu. Beli kitab online. Oh iya. Iya kan? Termasuk buat belanjain pakaian buat istri online juga gitu. Wah, alhamdulillah. Ini istrinya Ustadz yang lagi nonton gini, alhamdulillah suamiku gitu kan ya. Ini istrinya Ustadz Zen yang lagi nonton itu, alhamdulillah ternyata suami saya diam-diam beliin saya daster Cirebon. Seneng loh, daster Cirebon tuh enak banget. Tapi mungkin banyak juga teman-teman yang lagi nonton sekarang atau teman-teman yang lagi dengerin ya via Inspigo masih kayak sering deh denger dropship gitu. Tapi sebenarnya belum tahu tuh dropship tuh apaan. Kita tanya sama ahlinya Mas Rifki. Mas Rifki, sebenarnya tuh dropship tuh apaan sih dan gimana nih mekanisme dan prosedurnya? Dropship itu sebenarnya ngejualin barangnya orang, unofficially. Oh, oke. Sebenarnya kayak gitu. Saya misalnya aku jualan sepatu gitu, ada 10 gitu. Terus ada teman yang punya WhatsApp grup banyak. Oke. Teman punya WhatsApp grup banyak. Terus rata-rata WhatsApp grup itu suka sepatu semua gitu. Opsinya bisa dua, bisa dia nawarin gitu. Boleh nggak gue saya jualin sepatu kamu gitu ya. Terus tapi nanti aku ngambil untung. Atau aku yang nanya, boleh nggak
nitip jual di WhatsApp grupnya gitu. Unofficial tanpa tanpa tanda tanganan gitu. Tanpa perjanjian Tanpa official gitu perjanjian ya. official gitu. Tanpa perjanjian official by trust karena mostly udah kenal gitu. Mostly udah kenal gitu. Nah, biasa itu dinaikin dikit untuk buat nambahin margin. Naikin dikit gitu. Tapi nanti ada perjanjian nih misalnya oke, nanti jualin di WhatsApp grup nanti, tapi kalau teman di WhatsApp grupnya kontak kamu bilang harganya segini ya gitu. Kayak gitu. Itu unofficial. Walaupun di platform-platform online sekarang dibuka tuh dropshipping misalnya gitu ya di marketplace online gitu. Open for dropshipper gitu. Tinggal kontak gitu. Officially enggak juga. Gitu. Jadi lebih ke jenisnya aja official apa enggak gitu. Jadi untuk ambil untungnya sendiri itu terserah si dropshippernya. Terserah si dropshippernya. Gitu. Kadang-kadang juga nggak perlu bilang. Oh iya. Kadang-kadang nggak perlu bilang misalnya ada baju yang lagi laku nih gitu. Tadi daster apa? Daster Cirebon atau Gamis Syahrini misalnya gitu kan ya. Iya, Gamis Syahrini misalnya gitu. Ada yang jual di salah satu marketplace harganya 100.000 gitu. Dia jual di marketplace lainnya harganya 120.000, ngambil untung 20.000 gitu. Begitu ada yang order tempat dia order ke tempat itu. Begitu nyampe barangnya ke sini baru dikirimin ke sana. Lumayan ya dapat untung 20.000. Lumayan 20.000 gitu. Nah, tahu apa enggak gitu si orang-orang ini gitu bahwa produknya dinaikin kadang-kadang enggak tahu. Oke. Kadang-kadang enggak tahu. Jadi biasanya dropshipper tuh yang berhasil nih gitu, ngambil dari sumber Cina kah gitu, yang nggak punya izin buat jualan di sini misalnya. Makanya kita kalau misalnya di e-commerce itu banyak ngelihat barang-barangnya tuh serupa, sama malah ya fotonya sama segala macam, tapi harga beda-beda. Harganya beda-beda. Nah, itu dropshipper ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya, jadi saya tahu nih teman-teman pasti udah tahu ya dropshipping itu seperti apa. Tapi apakah teman-teman tahu hukum dropshipnya itu gimana? Gimana nih Ustadz? Kalau misalnya di Islam sendiri gitu, apakah bisa nih dihukum hitam putih halal haram atau misalnya ada kondisi khusus yang tidak memperbolehkan dropship atau malah mengharuskan dropship? Gimana Ustadz? Baik, terima kasih Mbak Wit ya, panggil Mbak Wit aja ya. Boleh Ustadz biar akrab. Iya, baik. Jadi bicara tentang dropship dalam kajian fikih muamalah, ini namanya kajian kitab fikihnya kontemporer, bukan yang klasik. Jadi berkembang ya? Berkembang. Tinggal pertanyaannya kaidah yang dipakai dalam para ulama menyatakan dilihat lagi apakah ada yang bertentangan dengan prinsip syariat atau tidak. Jadi al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pada dasar dalam bermuamalah itu boleh illa ayatul dalil ala tahrimnya, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, di dalam Al-Qur'an Karim surah Al-Baqarah ayat 275 Allah menegaskan jual beli itu boleh, yang tidak boleh adalah praktek riba. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Selama dropshipnya itu tidak menjual sesuatu yang haram, maka boleh. Ya kan, minuman keras dan seterusnya gitu ya. Daging yang tentu yang diharamkan gitu itu tidak boleh. Tapi kalau dia boleh, ya kan, sesuatu yang dibolehkan, maka tidak ada yang dizolimin dan jelas maka menjadi boleh. Nah, ini kembali masalah dropship. Dropship itu tentunya ada keuntungannya, ada kerugiannya juga gitu kan. Nah, keuntungannya tadi lagi masa pandemi seperti ini membuka orang. Sebetulnya sebelum dia reseller maka dropship dulu nih. Uji coba, kira-kira laku nggak barangnya nih. Ya kan, kalau memang laku maka dia bisa menjadi stok. Kalau udah stok berarti bagus. Tapi kalau dropship yang repotnya kalau ada orang yang membeli barangnya nggak ada. Nah, itu dia problemnya. Problemnya itu. PO berarti ya. Tapi Pak Ustadz yang itu tadi walaupun tanpa izin orang yang jual boleh? Iya. Yang sangat penting sebetulnya dropship ini kebanyakan kalau di marketplace izin dulu itu, ya kan, izin, karena kalau bisa paling bagus dalam Islam itu dia harus tahu dulu spesifikasinya, kualitasnya, sehingga nanti ketika dia jual itu barangnya betul-betul. Jangan sampai tadi yang dalam Islam namanya dikenal dengan bai as-salam. Bai as-salam itu jual beli yang tentunya barangnya memang tidak terlihat tapi udah ada spesifikasinya. Misalkan kan ada description, ada ukurannya berapa gitu. Fotonya. Tentunya tadi descriptionnya itu memang betul-betul dia lihat real. Yang selama ini dropship adalah dia nggak ngelihat. Jangan-jangan abal-abalan, jangan-jangan KW dan seterusnya. Ini juga menjadi persoalan. Jadi
Bai assalam itu dalam kajian fikih muamalah dibolehkan termasuk dropship selama tidak ada yang dirugikan. Al hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu dilihat ada yang dirugikan enggak. Oh ternyata nggak jadi masalah. Dengan model dropship ternyata orang yang jual itu merasa dibantu. Apalagi dia izin. Kebetulan istri saya juga jual juga. Jualan online. Saya tidak perlu sebutkan kan. Nah ternyata ada yang nanya. Boleh nggak izin saya mau jual? Ya silakan. Justru harganya sama atau dikurangin. Berapa persen? Mau harganya mau sama dengan yang dijual itu atau ditaikan. Ada ininya ya. Ada biaya yang ada janji-janjian sebelumnya, gitu. Itu boleh, tapi yang sangat penting pastikan dulu barangnya ada. Oke. Kualitasnya juga sama, jangan-jangan kualitasnya tidak baik menjadi masalah. Nah itu tuh Ustadz yang sering terjadi gitu ya sekarang, apalagi kalau misalnya kita belinya di e-commerce atau di marketplace gitu ya. Foto itu kan suka bisa menipu. Misalnya nih saya seorang dropshipper gitu, saya beli barang dari Mas Rifki gitu. Terus saya lihat dari fotonya Mas Rifki, oh barangnya bagus banget nih, pasti kualitasnya ciamik gitu kan. Terus taunya, kan saya nggak tahu. Saya bilang Mas Rifki saya mau beli, langsung kirim ke alamat Ustadz Zen gitu kan. Taunya yang barang yang didapat sama Ustadz Zen itu tuh berbeda sekali sama fotonya. Yang mana Ustadz Zen jadi marahnya sama saya karena kan Ustadz Zen gak ada urusan sama Mas Rifki. Kalau beli sama Mas Rifki itu gak terjadi. Oh iya, tenang. Ini kan cuma pura-puranya gitu. Nah kalau hukumnya kayak gitu tuh gimana tuh Ustadz? Nah tadi secara sederhana dijelaskan. Harus sesuai dengan spesifikasinya. Makanya pastikan dropship dalam Islam diperbolehkan selama tadi tidak ada yang dirugikan, baik dia yang menjualnya juga ya kan, atau yang dia kembali menjual kembali tapi dengan konsep yang tadi dropship. Nah dropship kelemahannya juga kalau ketika dia udah ACC, udah ada transaksi, ternyata barangnya nggak ada, bagaimana? Ya kan, yang harusnya dia dapat lumayan jadi lumanyun gitu kan. Yang akhirnya bisa menjadi persoalan. Jadi lagi-lagi dipertegas dalam Islam itu selama tadi konsepnya adalah yang tidak ada yang dirugikan maka menjadi boleh. Oke. Gitu. Oke. Nah ini kalau misalnya menurut Mas Rifki sendiri gitu sebagai seorang praktisi ya, kenapa dropship ini jadi populer banget nih Mas Rifki sekarang gitu ya? Mungkin selain kemudahannya kali ya gitu kan ya. Dan apakah ini adalah sebuah sistem transaksi atau sistem penjualan yang bisa buat jangka panjang nih Mas Rifki? Kedepannya gimana? Kenapa jadi populer? Karena Indonesia saat ini sedang dibanjiri barang-barang dari lokal maupun dari luar gitu ya. Nah variasinya itu banyak banget. Dari beberapa varian ini belum tentu ada yang selling apa enggak gitu. Hukum bisnis dasar gitu adalah gitu menjual barang-barang yang laku gitu. Kalau enggak ya udah enggak gitu. Makanya ini dropshipping itu mengurangi resiko as a business nih gitu. Kedepannya akan panjang apa enggak kalau dijalankan part-timer bisa. Tapi kalau mau dijalankan serius, apalagi barangnya punya izin, mending jadi reseller. Gitu. Soalnya ada hitam di atas putihnya jelas gitu. Ada minimum, ada maksimumnya. Harganya enggak ngeganggu harga pasar. Dropshipping kan harganya sesukanya nih gitu. Harganya sesukanya gitu. Apalagi barang-barang yang lagi keren misalnya sepatu Air Jordan something gitu ya. Dropshipping ada yang sampai puluhan juta gitu misalnya gitu. Itu begitu dicek otentik memang, tapi begitu udah dibawa gitu kan otentik memang, tapi besoknya dia ngeliat ke toko yang lain harganya gak segitu gitu. Di tempat aslinya gitu. Ya gitu kan kayak gitu. Makanya itu problem dropshipping. At least original, tapi udah harganya puluhan juta tiba-tiba KW ori biasanya. Mirroring 1:1 biasanya. Saya ngerti banget nih kayaknya. Iya. Praktisi juga nih. Praktisi belanja online memang saya ini ya. Tadi menarik banget Mas Rifki udah ngomongin soal reseller gitu kan ya. Mungkin kita akan bincang-bincang lebih dalam lagi kali ya soal reseller, tapi nanti di episode selanjutnya. Tapi ini masih ada satu pertanyaan yang cukup mengganjal di saya nih Ustadz Zen. Gitu ya, tentang dropshipping ini gitu ya. Sebenarnya dropship sama sistem agenan itu tuh perbedaannya tuh apa sih? Ataukah sebenarnya sama atau gimana sih Ustadz Zen? Baik, tadi udah jelaskan sebetulnya oleh Mas Rifki ya. Jadi kalau paling aman sebetulnya reseller. Kalau reseller itu bahkan harus punya modal. Ya kan, dia harus stok.
misalkan mau beli barang sesuatu, baik itu buku gitu kan, baik itu pakaian, itu harus ada modalnya. Sehingga kita tahu, makanya biasanya sebelum orang reseller itu biasanya melakukan tadi surveinya melalui dropship tadi. Yang mana kira-kira apakah peluangnya tinggi atau tidak. Kalau yang dropship itu tidak perlu pakai modal. Tapi lagi-lagi tadi dia juga nggak tahu resikonya, kualitasnya bagus atau tidak. Iya. Sehingga menjadi persoalan. Trustnya dia akan menjadi hancur gitu kan. Kalau ketahuan, oh ini punyanya Mas Rifki, oh bagus insya Allah gitu kan. Nah akhirnya bikin jadi reseller. Karena reseller itu resmi keagenannya gitu kan. Sebagai agen, nah ini distributornya jelas. Nah termasuk juga komisinya jelas dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya di dalam Islam itu mengambil jasa dari model-model termasuk al-bai' ya kan. Bai itu kan jual beli ya. Jual beli ini selama tidak ada yang barangnya yang dijualnya adalah yang haram, maka menjadi boleh. Termasuk juga ketika dia menjual barangnya sesuai dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku, tadi syaratnya kualitasnya, kuantitasnya dan sebagainya, maka menjadi boleh. Inilah yang menarik bahwa dalam hukum Islam kalau bicara tentang muamalah itu terus menerus selama ada rambu-rambunya. Walaupun di zaman Nabi tidak ada gitu barangkali. Tapi selama tidak bertentangan, insya Allah boleh. Tambahin dikit nih. Boleh silakan Mas. Amazon pertama kali, tahu Amazon Amazon kan? pasti. Amazon.com, dia dropshipper buku. Jadi semua Ah. buku di toko buku di listing Iya. sama dia online Iya. gitu. Pada saat ada yang beli, bayar tempat dia dibeliin ke toko buku itu. Oke. Itu pertama kali. Nanti begitu ada buku yang laku kayak Harry Potter gitu Iya, misalnya. iya. Dia baru order ke situ agak banyak kan, beli 10 dapat diskon 20%, dikasih diskonnya ke customernya 10%, dia dapat 10%. Jadi berubah jadi reseller ya. Jadi bisa. Oke, dan selama barang-barang yang dijual itu sesuai sama dideskripsikan dan juga difoto, walaupun tadi saya sempat bilang ya, foto itu sebenarnya bisa menipu, bisa diedit, bisa pakai filter, ya kan? Tapi insya Allah nih teman-teman, kalau misalnya berikhtiar di masa pandemi ini pengen jadi dropshipper dulu, nih pengen coba-coba dulu, silakan, boleh ya. Terima kasih loh pencerahannya Ustadz Zen. Sama-sama. Dan juga Mas Sama-sama. Rifki, saya juga merasa tercerahkan, habis ini saya mau jadi dropshipper. Iya, terima kasih ya. Nanti episode Doakan selanjutnya saya. jadi reseller habis itu. Iya benar. Dan semoga kalian berdua lancar ibadahnya. Amin. Amin. Teman-teman Amin. juga semoga lancar ibadahnya ya. Dan sampai jumpa pastinya di episode selanjutnya. Saya Witma Meisner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.